Manajemen sumber daya manusia. Sumber daya manusia dalam organisasi. Sumber daya manusia mencakup keseluruhan manusia yang ada di dalam organisasi perusahaan, yaitu orang-orang yang secara keseluruhan terlibat dalam operasionalisasi bisnis perusahaan. Dari level paling bawah, seperti satpam, pekerja di bagian pemrosesan barang untuk jenis perusahaan produksi, atau juga tenaga penjual langsung atau direct seller yang direkrut perusahaan, hingga posisi direktur utama atau CEO yang menempati level teratas dalam bisnis perusahaan. Pengertian manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia bisa didefinisikan sebagai proses serta upaya untuk merekrut, mengembangkan, memotivasi, serta mengevaluasi keseluruhan sumber daya manusia yang diperlukan perusahaan dalam mencapai tujuannya. Proses manajemen sumber daya manusia. Proses manajemen sumber daya manusia adalah semua proses yang berkaitan dengan upaya yang dilakukan, mulai dari perencanaan sumber daya manusia, perekrutan, penandatanganan kontrak kerja, penempatan tenaga kerja, hingga pembinaan dan pengembangan tenaga kerja guna menempatkan dan tetap memelihara tenaga kerja pada posisi dan kualifikasi tertentu. Secara garis besar, proses manajemen sumber daya manusia dibagi ke dalam 5 bagian fungsi utama sebagai berikut. 1. Human Resource Planning. Merencanakan kebutuhan dan pemanfaatan sumber daya manusia bagi perusahaan. 2. Personal Procurement. Mencari dan mendapatkan sumber daya manusia, termasuk di dalamnya rekrutmen, seleksi, penempatan, serta kontrak tenaga kerja. 3. Personal Development. Mengembangkan sumber daya manusia, termasuk di dalamnya program orientasi tenaga kerja, pendidikan dan pelatihan. 4. Personal Maintenance. Memelihara sumber daya manusia, termasuk di dalamnya pemberian penghargaan, intensif, jaminan kesehatan dan keselamatan tenaga kerja, dan sebagainya. 5. Personal Utilization. Memanfaatkan dan mengoptimalkan sumber daya manusia, termasuk di dalamnya promosi, demosi, transfer, dan juga separasi. Perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia adalah perencanaan strategis untuk mendapatkan dan memelihara kualifikasi sumber daya manusia yang diperlukan bagi organisasi untuk mencapai tujuan. Penyediaan sumber daya manusia. Ketersediaan sumber daya manusia menurut kualifikasi tertentu merupakan konsekuensi logis dan implikasi dari perencanaan sumber daya manusia. Ada beberapa aktivitas yang masuk dalam kategori penyediaan tenaga kerja ini. Di antaranya adalah proses rekrutmen, seleksi, dan penempatan tenaga kerja. Terdapat 2 jenis rekrutmen yang dapat dilakukan oleh perusahaan, yaitu rekrutmen internal. Rekrutmen internal adalah proses memperoleh tenaga kerja yang diperoleh dari SDM yang telah dimiliki perusahaan. Tenaga kerja yang ada diberi kesempatan untuk menempati jabatan yang berbeda dari posisi saat itu. Rekrutmen eksternal yaitu perusahaan mendapatkan tenaga kerja atau SDM yang akan ditempatkan pada suatu jabatan tertentu yang diperolehnya dari luar perusahaan atau seringkali disebut outsourcing. Seleksi tenaga kerja. Seleksi tenaga kerja adalah langkah lebih lanjut setelah perusahaan menetapkan jenis rekrutmen yang akan dilakukan, internal maupun eksternal. Ada beberapa hal yang biasa dilakukan perusahaan terkait proses seleksi. 1. Seleksi administrasi. Seleksi administrasi dapat berupa proses validasi dan verifikasi yang dilakukan perusahaan atas semua persyaratan administratif dari calon tenaga kerja yang akan ditempatkan pada suatu jabatan tertentu. Seleksi administrasi dapat berupa validasi dan verifikasi barang, aplikasi, data riwayat hidup, ijazah pendidikan, dan dokumen lain yang dipersyaratkan. 2. Seleksi kualifikasi. Seleksi kualifikasi, perusahaan melakukan seleksi atas calon tenaga kerja dari sisi kualifikasinya,
yaitu menyangkut kesesuaian calon tenaga kerja tersebut dengan jabatan yang akan ditempatinya. 3. Seleksi sikap dan perilaku. Calon tenaga kerja diuji dari sikap dan perilakunya sebagai pribadi, tenaga kerja, maupun ketika bekerja secara tim. Perusahaan berusaha memperoleh informasi yang memadai mengenai sisi psikologi dari calon tenaga kerja, kemampuannya untuk bersikap baik dan konsisten dalam pekerjaan, termasuk kesiapannya bekerja secara tim. Penempatan tenaga kerja. Beberapa perusahaan besar mengantisipasi proses adaptasi ini dengan membuat departemen atau posisi khusus yang dinamakan manajemen trainee. Di bagian ini, tenaga kerja yang baru direkrut tidak langsung diposisikan pada suatu jabatan tertentu, tetapi ditempatkan di bagian manajemen trainee tersebut. Pengembangan sumber daya manusia atau personal development. Pengembangan sumber daya manusia merupakan langkah lanjut dari proses penyediaan tenaga kerja. Tujuannya adalah memastikan dan memelihara tenaga kerja agar tetap memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan sehingga selaras dengan perencanaan strategis perusahaan serta pencapaian tujuan perusahaan. Secara garis besar, program pengembangan tenaga kerja dapat dibagi dua, yaitu on the job dan off the job. Metode on the job bisa berupa kegiatan-kegiatan seperti 1. Coaching, yaitu program bimbingan yang diberikan atasan kepada bawahan mengenai berbagai hal terkait dengan pekerjaan. 2. Plan progression, yaitu program pemindahan tenaga kerja pada bagian-bagian lain melalui tingkatan-tingkatan organisasi yang berbeda-beda. 3. Job rotation, yaitu program pemindahan tenaga kerja ke bagian yang berbeda-beda dan tugas yang berbeda-beda agar tenaga kerja lebih dinamis dan tidak monoton. 4. Temporary tasks, yaitu pemberian tugas pada suatu kegiatan, proyek, atau jabatan tertentu untuk periode tertentu. Serta 5. Program penilaian prestasi atau performance appraisal. Adapun metode of the job dapat dilakukan di antaranya 1. Executive Development Program, yaitu program pengiriman manajer atau tenaga kerja untuk berpartisipasi dalam berbagai program khusus di luar perusahaan yang terkait dengan analisa kasus, simulasi, maupun metode pembelajaran lainnya. 2. Laboratory Training, yaitu program yang ditujukan kepada tenaga kerja untuk mengikuti program-program berupa simulasi atas dunia nyata yang terkait dengan kegiatan perusahaan. Metode yang biasa digunakan adalah role-playing, simulasi, dan lain-lain. Serta 3. Organizational Development, yaitu program yang mengajak tenaga kerja untuk berpikir mengenai cara mengemajukan perusahaan.